Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik maba yang saya hormati, video ini akan menunjukkan cara mengakses mata kuliah, bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana berdiskusi dalam forum, dan lain-lainnya di aplikasi sekolah. Untuk username, kita menggunakan NIM kita, jadi mahasiswa menggunakan NIM-nya, password-nya juga adalah NIM-nya. Password nanti bisa diubah setelah login. Untuk default yang standar sekarang ini adalah username adalah NIM, password adalah NIM. Setelah itu Anda login. Kemudian untuk memilih satu mata kuliah di sekolah, maka kita masuk di menu homepage. Setelah itu kita geser ke bawah, gunakan daftar atau submenu daftar mata kuliah semester. Diklik. Kemudian di bagian ini silakan mengetik kata kunci dari mata kuliah itu. Mata kuliah itu biasanya diambil dari potongan namanya. Misalnya ada dasar-dasar filsafat ilmu sosial, aplikasi kecerdasan buatan, mungkin aplikasi kecerdasan buatan atau kecerdasan. Saya dalam demo ini ingin mengambil mata kuliah yang bernama tester mata kuliah. Saya cukup memasukkan kata kunci tester. Sekarang lagi loading. Sekarang muncul mata kuliah, tester mata kuliah. Jadi, diketik kata tester, karena mata kuliah ini namanya tester mata kuliah. Saya ingin mendaftar di tester mata kuliah Maba Sekolah Pasca. Klik daftar. Ini, klik daftar. Setelah itu klik daftar di sini, ya. Kemudian, are you want to subscribe? Ya. Apakah Anda yang bergabung mata kuliah ini? Ya. Sekarang kita sudah bergabung di mata kuliah ini. Ya, sekarang kita sudah bergabung di mata kuliah ini. Untuk mengecek bahwa kita sudah bergabung di mata kuliah ini, bisa juga kita masuk di menu daftar mata kuliah. Jadi, mata kuliah ini sudah terdaftar di semester awal mata kuliah kita. Semester sebelumnya ada semester akhir, ini semester awal 2020. Ya, jadi semua yang akan kita pilih akan tercatat di bagian bawah di sini. Untuk login di mata kuliah ini, klik di nama mata kuliah itu, lalu klik mata kuliah, kemudian klik tester mata kuliah. Ya. Ini adalah kecepatan sekolah saat ini. Ya. Kemudian umumnya kalian akan masuk di alur pembelajaran. Ya. Nah, di sini akan tertulis pekan 1, pekan 2, pekan 3. Boleh jadi di sini tertulis pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Di sini ada progres. Maksudnya aktivitas mahasiswa setiap pekan itu tercatat di sini. Untuk melihat apa isinya, apa yang harus dipelajari, klik pada pekan 1 atau mungkin tertulis pertemuan 1. Nah, di bagian ini Anda akan melihat materi-materi yang disiapkan oleh dosen. Ya, di sini boleh jadi ada yang tertulis belajar mandiri, ada penugasan terstruktur. Anda lihat saja penjelasannya. Sebagian dosen menambahkan penjelasan nanti di bagian foto di sini akan ada penjelasannya apa yang harus dilakukan. Jadi, setelah kita pilih ini maka tampil di sini. Kalau ini Anda bisa nonton dari sini ya. Anda bisa menonton seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. Memang materi ini ada di YouTube, tapi kita melihatnya dari sisi sekolah. Kenapa begitu? Supaya proses pembelajaran ini tercatat di sekolah. Anda lihat di sini ada 25%. Kenapa? Karena baru satu file yang saya buka dari file-file yang ada yang disediakan untuk dipelajari. Begitu saya memilih file berikutnya, di sini bergerak 50%. Artinya apa? Saya baru mempelajari atau melihat 2 dari 4 yang disiapkan di tempat ini. Ya.
nanti akan muncul di layar Anda di sini apa yang kita ketik ya. Jadi Anda bisa baca nanti materinya ketika pada saat muncul di samping di sini ya. Jadi sekolah menyiapkan materi itu, ini lagi loading ya. Karena dia terkait dengan website yang lain, makanya agak sedikit mengambil waktu. Tapi biasa seperti ini ya. Jadi ini ada artikel, Anda geser ke bawah seperti ini. Ini baru 50%. Sama halnya kalau Anda juga memilih yang di bawah di sini, ya. Begitu Anda pilih yang di bawah di sini, maka di sini nanti akan bergerak menjadi 75%. Kenapa? Karena kita sudah berusaha melihat 3 dari 4 materi yang disiapkan. Ini kalau kita membaca di sini ya. Jadi seperti ini modelnya yang disiapkan oleh sekolah ya. Jadi kita akan menunggu apa akan muncul di bagian layar kanan di sini. Tapi biasanya kalau file yang di dalam sendiri itu langsung muncul. Ini karena terkait dengan website lain. Yang website lain juga itu bisa juga kalau kita mengaksesnya agak lama, jadi untuk ditarik ke sekolah dia juga butuh waktu ya. Seperti ini juga ya. Jadi ada seperti ini materinya. Kalau Anda klik lagi ini, maka dia akan jadi 100%. Untuk kembali, Anda bisa menggunakan tanda panah ini ya. Dan bagi adik-adik yang menggunakan HP, mungkin pada saat diklik ini bagian yang di sini tidak muncul. Maka adik-adik harus menggunakan tanda ini. Kalau menggunakan HP ya, ini expand. Sehingga layar yang di sampingnya muncul. Untuk kembali ke home bisa menggunakan ini ya, ke home mata kuliah, klik ini. Jadi dari menu ini kita klik home. Kita akan kembali ke menu mata kuliah. Dari alur pembelajaran ini kita kembali ke home. Ya. Nah, di sini kita bisa mengetik ini, mengklik ini untuk kembali ke home. Ya. Nampak di atas bahwa ini baru 75%. Itu artinya di pekan pertama ini kita belum mencapai 100% progres pembelajaran kita. Selanjutnya, mungkin dosen setelah kita disuruh membaca itu, kita akan diminta mengerjakan tes, ya, mengerjakan tes formatif. Maka kita bisa masuk di sini dan mengklik quiz 1, ya. Jadi bisa kita start test seperti ini. Kita melakukan ini start testnya. Kemudian di sini ada pertanyaan. User yang lupa password di sekolah seharusnya melapor ke mana? Sebaiknya ke admin sekolah. Baru kita klik ini untuk pindah ke teks berikutnya. Ya. Setelah tersimpan, pertanyaan setelah login di sekolah, maka password standar yang digunakan sebaiknya harus kita ubah. Jangan dibiarkan karena semua orang tahu password standar di sekolah adalah NIM kita, NIM mahasiswa. Kita klik lagi next untuk menjawab itu ya. Kemudian perhatikan waktu yang berjalan di sini ya kalau ada kuis seperti ini. Username standar untuk mahasiswa sekolah adalah NIM kita. Jadi bukan nama kita, bukan nama depan kita, nama belakangnya, tapi adalah NIM siswa ya. Selanjutnya, dalam sistem standar untuk mahasiswa sekolah NIM digunakan sebagai, nah ingat ini jawaban lebih dari 1. Jadi kalau bundar seperti ini berarti jawabannya lebih dari 1. Nah, bandingkan dengan yang sebelumnya, ya, kotaknya itu bundar. Ini kotaknya bundar. Berarti hanya 1 yang dipilih. Ini seperti ini. Tetapi yang keempat ini, yang lebih jawaban lebih dari 1, perhatikan kotak jawabannya ya. Nah, ini kotak jawabannya bundar, segi 4 ya, bukan 4. Bukan bundar, berarti jawabannya lebih dari 1. Ini hanya keterangan, karena sebagian dosen tidak menulis ini. Dia hanya mendasarkan bahwa kalau lebih dari 1, seperti ini ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini artinya sudah tersimpan. Password standar untuk mahasiswa sekolah adalah NIM. Kemudian kita end text ya. Jadi pada saat kita end text, kita menggunakan 3 waktu, ini sudah ada kode bahwa ini tersimpan. Berarti kita sudah melaksanakan kuis. Kita mendapatkan 6 dari 6 ya. Kita kalau ada kesempatan lagi,
Kalau ini sudah maksimum, ya tidak perlu lagi kita ulang karena kita sudah mendapatkannya. Tapi boleh jadi Anda tidak mendapatkan nilai maksimum, maka ini artinya Anda bisa mengulang lagi. Kembali ke home, kembali ke halaman utama untuk melihat apa lagi yang harus kita kerjakan. Tadi saya masuk di tes formatif. Boleh jadi kita disuruh untuk melaksanakan forum diskusi. Jadi kalau kita masuk di forum diskusi di kelas ini, maka ini ada pekan 1, berarti ini forum diskusinya. Kita harus masuk di sini. Ya, klik ini. Setelah itu, tertulis klik di sini untuk memulai diskusi. Boleh jadi instruksinya tidak seperti ini, tapi di bagian inilah kita melakukan klik. Kita mengklik ini. Nah, klik di sini untuk mulai diskusi. Makanya sekarang kita sudah bisa berdiskusi, ya. Misalnya, kalau Anda ingin menulis, silahkan menulis di sini topiknya apa ya. Tes forum. Alhamdulillah sudah bisa mengakses forum sekolah. Tetapi yang kita tulis ini belum sesuai dengan apa yang diminta di atas. Jadi harus kita baca di atas. Kalau ini yang harus kita reply, bedakan ada kutip pesan ini, ya. Tanggapi thread ini kalau kita sudah menanggapi, ya. Nah, ini artinya kita hanya menanggapi forum yang di atas. Tapi kalau ini yang saya ingin tanggapi, maka saya memilih ini, kutip pesan ini. Saya bisa merespon, ya. Kemudian kita masuk nanti di sini, ya. Ini akan muncul di sini topiknya apa yang kita respon. Ini ada. Jadi kita menanggapi Pak Zulkifli, ya. Mohon maaf, pernyataan Anda belum sesuai dengan instruksi pada forum ini. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian kita kutip pesan. Kalau ada yang kita melampirkan sesuatu, boleh add attachment, apakah foto atau makalah atau apa, silakan. Tergantung dari instruksi. Jadi kita menanggapi pesan ini. Ya. Maka Anda lihat posisinya itu berjajar seperti ini, ya. Berarti ini menanggapi ini. Kalau misalnya saya ingin keluar dari topik baru, tidak berbicara masalah ini, maka saya bisa membuat thread di sini, ya. Ya, saya bisa membuat judul baru di sini, ya. Misalnya saya tulis aplikasi QuickText. Pernyataannya di sini, salah satu aplikasi untuk mengecek kesamaan atau plagiat adalah QuickText. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian saya tanggapi tweet ini. Jadi Anda lihat dalam forum ini sudah ada aplikasi QuickText. Kita ada thread baru, ya. Jadi bisa seperti itu. Kita bisa membuat thread baru kalau kita mau seperti ini di dalam forum ini, ya. Seperti itu. Untuk kembali ke mata kuliah bisa seperti ini, ya. Boleh jadi di dalam pertemuan ini juga kita harus masuk di grup. Maka kita bisa mengklik grup kita, ya. Nah, di sini ada aplikasi yang disiapkan untuk memilih. Ya, kita akan memilih grup. Biasanya di sini ada deskripsi, tapi tidak jadi masalah. Ini ada grup, artinya kita disuruh memilih. Saya mungkin mendaftar di QuickText, ya. Saya pikir oke. Ya. Maka sekarang saya sudah punya grup yang namanya QuickText. Saya bisa masuk di sini. Tetapi di dalam grup ini saya tidak bisa keluar karena saya sudah masuk. Di sini saya bisa berchat ria.
saya bisa memulai di dalam grup ini, saya bisa memulai seperti tadi sama ya, saya menambahkan quick text sama dengan penggunaan forum tadi, sama isinya ya, cuma ini dalam bentuk grup. Jadi bisa kita mengajak teman-teman bicara tentang aplikasi quick text misalnya ya, aplikasi quick text. Ayo, mari kita mencoba aplikasi ini untuk mengecek tingkat plagiat pada tulisan kita misalnya ya. Seperti itu, kemudian kita create. Artinya apa? Pola dari forum, kelas, dan diskusi grup ini sama dengan forum tadi modelnya kan. Cuma ini terbatas pada grup. Jadi, grup itu, kalau perlu kita ketahui, apa perbedaan antara forum kelas dengan grup? Di grup ini, grup itu hanya bicara topik-topik tertentu. Sedangkan pada forum, kita bicara satu kelas. Ya, jadi ada perbedaan yang jelas antara forum kelas dan grup. Grup ini hanya terbatas pada grup, sedangkan forum ini satu kelas. Mungkin kita juga harus ikut tugas, ya, mengirim tugas. Maka saya akan mengirim tugas, ya. Ini kita melihat apa yang dilakukan di sini tugasnya. Ya. Tugas pekan 1. Untuk di sini tidak tertulis deadline. Biasanya di sini ada deadline, kapan berakhir. Ya. Tulislah pada MSWord panjang 50 kata nama tugas Anda. Oh, ini adalah tempat tumpul tugas. Itu artinya saya harus membuat tugas, ya. Ya. Saya bersyukur ya kuliah di Unhas. Saya senang karena Unhas menyiapkan aplikasi pembelajaran daring. Yang disebut sekolah. Misalnya seperti itu ya. Tentu saja ini harus saya simpan ya. Dan tadi perintahnya itu adalah tugas. Berarti saya memberi nama tugas seperti ini ya. Kemudian ada diminta pekan 1 ya. Sesuai dengan instruksi bahwa ini namanya tugas pekan 1. Jadi kita harus membuat instruksi seperti ini. Saya simpan di ya ini karena di sini Anda nama kita. Nah, setelah itu saya akan kumpul tugas. Klik kumpul tugas. Ya. Saya akan mengunggah tugas saya. Tentu saya mencari ini. Di sini ada tugas. Maka tugas inilah yang saya kirim. Ya. Mohon maaf karena saya menggunakan Paint, saya tidak menggunakan MS-Word. Sementara tugasnya harus minta MS-Word. Ya. Jadi tidak jadi masalah. Itu artinya di tugas itu ya, di tugas ini kita menunggu. Kalau kita lihat di sini tugas pertama ya, kita sudah memasukkan tugas di sini ya. Jadi ini bukti bahwa tugas kita sudah masuk. Sehingga kalau kita ditanya oleh dosen, di sini akan ada tanggalnya, kita menunggu nanti mau balik dari dosen. Itu artinya di sekolah ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan atau proses pembelajaran pekan pertama. Kita masuk di alur pembelajaran, kita ikut tes ini, kita ikut forum, kita ikut grup, dan kita melaksanakan tugas. Mungkin ada yang ikut chat seperti ini, ya. Ada yang chat, bisa kita chat kawan-kawan, ya, dengan menggunakan chat. Chat ini seperti WA, ya. Jadi ini juga bisa kita gunakan, ya, chat di sini. Silakan tulis, ya. Misalnya dear all, kemudian send message, bukan di enter ya. Maka semua kawan-kawan di sini akan yang terdaftar di sekolah nanti akan masuk di menu chat kita. Ya. Ini bisa kita gunakan. Ya.
Ini bisa write di sini, ya. Kirim kita punya chat nanti, ya. Nah, ini, jadi ini sudah ada anggota ini yang akan chat ini. Nah, ini di atas semua ya, ini chat ini pesertanya. Sekarang kita sudah memasukkan chat di sini. Kalau mau, klik lagi seperti ini, ya. Seperti itu. Oke, jadi fasilitas ini sudah ada semua, kita sudah bisa melakukan, dan inilah cara kita belajar di sekolah. Demikian, semoga panduan singkat ini bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa di UNHAS yang belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.